Halo semuanya, saya Daya. Salam kenal. Saya kuliah di Universidad do Porto, Portugal. Saat ini sedang mengambil jurusan sejarah. Kenapa saya memilih sejarah sebagai subjek atau bidang saya? Karena saya ingin mempelajari sejarah kolonialisme Portugis di Nusantara, sehingga akan lebih baik apabila saya belajar langsung di Portugal. eh, Terkait dengan kesamaan tata bahasa SPOK dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Portugis, menurut saya tidak terlalu banyak perbedaannya. Jadi yang membedakan keduanya adalah posisi atau fungsi dari kata kerja itu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, sebagai contoh, saya makan di restoran, saya makan pizza di restoran. Kalau dalam bahasa Portugis, eu como pizza em restaurante. Jadi tidak eh, terdapat banyak perbedaan dalam struktur bahasa atau SPOK-nya. Hanya saja yang membedakannya tentu saja posisi dan juga fungsi dari kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal konjugasi atau perubahan kata kerja mengikuti subjek dan juga keterangan waktunya. Kalau dalam bahasa Portugis sama seperti bahasa Eropa lainnya juga memiliki konjugasi kata kerja. Kalau tadi eu como pizza en restaurante artinya saya makan di restoran saat ini atau dalam tempo waktu sekarang, present atau presente. Tapi kalau dalam eh, di masa lampau atau bentuk pasado, bentuk pas, bentuk lampaunya berarti eu comi pizza en restaurante. Kalau bentuk futuro, bentuk future atau masa depan berarti eu vou comer en restaurante. Nah, hal ini juga akan berbeda apabila subjeknya juga berubah. Kalau saya makan, kamu makan, dia makan, tidak ada perubahan. Tetapi kalau dalam bahasa Portugis, eu como, tu comes, você come, ela come, eles comem. Jadi ada perubahan, ada konjugasi dalam kata kerjanya. Sehingga hal ini yang membedakan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Portugis seperti bahasa Eropa lainnya. Dalam perspektif historis kita tahu sendiri bahwa dulu di abad 16 Portugis datang ke Nusantara, sehingga tentu ada kosakata yang diserap sehingga memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh kita tahu ada jendela yang diambil dari kata Portugis janela. Kemudian kita tahu ada bola yang diambil juga dari bahasa Portugis yang sama, penulisannya juga sama yaitu bola. Ada garpu dari garfu, ada mentega dari manteiga, ada boneka dari manteiga, ada boneka dari boneka yang penulisannya sama. Dan kalau kita pergi ke sekolah, dalam bahasa Portugis juga eu vou à escola. Jadi sekolah dan sekolah itu mirip, tapi penulisannya kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu sekolah pakai H, tapi kalau misalnya bahasa Portugis escola tanpa H, dan ES-nya berbeda. Kalau bahasa Indonesia SE, kalau bahasa Portugis ES, escola. Lebih lanjut mengenai kemiripan kosakata ini, teman-teman bisa membaca di buku Antonio Pinto da França, A Influencia Portuguesa na Indonesia. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Portuguese Influence in Indonesia, serta sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga
yang berjudul Pengaruh Portugis di Indonesia, terkait dengan apakah bahasa Indonesia juga digunakan di Portugal. Saya kira penggunaan bahasa Indonesia di Portugal sangat terbatas. Selain orang Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia di Portugal, bahasa Indonesia hanya diujarkan oleh orang-orang keturunan dari orang Indonesia yang menikah dengan orang Portugal, sehingga mereka bisa berbicara bahasa Portugis pada ayah atau ibunya, serta keluarga Portugisnya, dan berbicara dengan bahasa Indonesia dengan ayah atau ibunya serta keluarga dari Indonesia. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipertemukan kembali pada kesempatan yang lain. Selamat malam.